Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Engkau yang menempatkan kami ada di tempat ini, ada di kota ini, ada di bangsa kami. Engkau memberikan kepada kami mata untuk melihat. Engkau memberikan kepada kami telinga untuk mendengar. Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang Engkau jauhkan dari hati yang keras. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami senantiasa untuk kami berpegang kepada apa yang Engkau beritahukan kepada kami, janji-janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau membimbing kami untuk senantiasa kami berjalan di dalam jalan-jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Engkau berikan pada kami urapan-Mu untuk kami boleh mengerti itu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan melihat yang tidak terlihat. Melihat yang tidak terlihat. Apakah itu? Melihat tapi tidak terlihat. Jadi kita tahu ada sesuatu yang harus kita lihat. Walaupun itu tidak terlihat oleh kita. Tentunya yang bisa kita tangkap adalah melalui roh kita. Kita semua adalah manusia roh dan kita mempunyai satu kehidupan di mana kita itu Tuhan menghendaki untuk kita tidak melihat senantiasa apa yang mata kita lihat, tetapi kita harus senantiasa melihat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi itu yang harus kita lihat. Ya. Melihat yang tak terlihat itu adalah iman. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak memperhatikan yang kelihatan. Banyak dari kita memperhatikan yang kelihatan, ya. Fakta, mau tidak mau setiap hari kita lihat yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Fakta yang kita hadapi sehari-hari itu bisa berubah sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Tuhan kita adalah kekal, janji-janji Tuhan adalah kekal, berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan adalah kekal. Cuma kita dalam hidup ini, dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita memperhatikannya yang kelihatan, belajar untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Kita lihat lagi Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita semua yang sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah mati bagi dosa, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi cari perkara di atas, yang di atas. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita hadapi sehari-hari, anggaplah itu receh, enggak ada nilainya. Singkirkan, belajar singkirkan, berapapun sulitnya. Singkirkan, lagi-lagi ketemu lagi, anggap itu receh. Lagi-lagi ketemu lagi, anggap itu receh. Terus, jangan kumpulin receh. Tapi carilah yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan itu ngelihat kita. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekarang bumi lagi goncang-ganjing. Lalu ada lagu, bumi goncang karena suara Tuhan. Karena suara Tuhan. Ini Tuhan sedang bersuara dan bumi ini lagi goncang. Pikirkanlah perkara yang di atas. Tuhan ingin setiap orang mencari Dia.
dalam kegoncangan-kegoncangan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia. Kasihan orang-orang yang tidak mengerti bahwa dalam kegoncangan cari-cari yang cuma bersifat sementara. Kita lihat lagi Ibrani 11 dulu ya. Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan semua pasti yang baik. Yang baik-baik tentu kita harapkan. Yang bagus-bagus lah pokoknya. Yang enak-enak pokoknya. Dasarnya itu yang kita harapkan itu iman. Iman adalah dasar. Jadi ada dasarnya ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita mengharapkan, kita nih pengharapan itu belum kelihatan kan. Kalau kelihatannya berarti istilahnya bukan mengharapkan. Jadi kita ini memiliki suatu pengharapan, dan pengharapan itu tentunya belum kita lihat ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu kita harus lihat, nanti itu terbukti, tapi dengan iman dan pengharapan. Tidak boleh kehilangan. Kita cuma punya iman aja tapi tidak berharap, nggak bisa. Kita harus punya iman, harus punya pengharapan, dan di dalam menjalani segala sesuatu kita harus memiliki kasih. Jangan kehilangan daripada ketiga ini ya. Ketika kita memiliki iman ya, kita nih memiliki iman, sebenarnya iman itu adalah bahan dari sesuatu yang sudah ada di alam roh, karena kita belum lihat. Jadi iman, ketika kita miliki iman, itu tuh udah ada, karena itu adalah dasar kan, itu sudah ada. Dari sesuatu ya, dari sesuatu tuh nanti ini terbukti ya, tapi sudah ada di alam roh, di alam roh, jadi tidak kelihatan kan. Jadi kita ini mengharapkan sesuatu yang kita sudah punya dasar, jadi dasarnya itu iman ya, bahannya itu iman. Nanti kita akan lihat buktinya ya. Jadi dengan perkataan lain, iman itu adalah materinya, materi dari sesuatu yang nyata. Materi ya, materi dari sesuatu yang nyata yang belum terlihat oleh mata jasmani. Jadi sekali lagi ya, iman itu bahan dari sesuatu yang sudah ada di alam roh. Bahan dari sesuatu yang sudah ada di alam roh. Itu iman ya, iman. Nah, iman juga materinya ya, dari sesuatu yang nyata yang belum kelihatan. Sesuatu itu nyata tapi belum kelihatan. Jadi kita harus benar-benar hidup punya iman ya. Iman itu berbicara tentang bukti dari sesuatu yang benar-benar ada di alam yang tidak terlihat oleh mata jasmani ya. Tadi itu saya pengen nulis itu, cuma susunan bahasanya saya kadang-kadang nggak bagus. Jadi iman bicara tentang bukti dari sesuatu ya. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan ya. Iman adalah tentang bukti dari sesuatu yang benar-benar ada. Jadi kalau punya iman itu ada itu tuh. Nah, kita akan belajar ya, benar-benar ada di alam yang tidak terlihat, di alam roh ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, itu ada. Jadi kita tidak pernah, jangan sampai kita lah udahlah nggak percaya, mana buktinya, enggak, pokoknya jalan terus, punya dasar iman ya. Nah, makanya kita di orang-orang percaya kan diajarin, orang Kristen diajarin, kita tidak berjalan dengan pandangan jasmani kita, melainkan kita berjalan dengan iman untuk melihat yang tidak kasat mata. Untuk melihat yang tidak kelihatan itu perlu iman. Tidak kelihatan, apa sih yang tidak kelihatan? Janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang ilahi itu belum kelihatan buat kita, tapi kita harus punya iman untuk berjalan, tidak berjalan dengan pandangan jasmani, tapi kita terus berjalan melihat ke depan ya. Terus kita lanjutkan lagi. Saya berharap saudara
mengerti. Contohnya Abraham, paling gampang lah Abrahamnya. Abraham itu punya iman. Nah, dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mimpin. Kemudian mentaati panggilan Tuhan, dia berjalan terus ya, mengarah terus, tidak peduli apapun. Kayak Nuh juga suruh bikin apa itu? Bahtera. Ya, itu juga ngikuti pimpinan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk bikin bahtera gitu ya. Terus dia nggak peduli omongan orang. Abraham juga nggak peduli. Suruh pergi ke Ur-Kasdim, dia pergi dari menuju ke satu tempat yang belum dia tahu, tapi dia mau terus berjalan. Nggak peduli sama orang. Pokoknya dia punya iman, percaya sama itu suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Nah, terus bergerak ke tempat di mana Tuhan itu sudah sediakan berkat, saudara. Tuhan kita itu sudah menyediakan berkat untuk kita semua. Tinggal kita tahu kita mau berpatok pada apa yang kita lihat, atau kita berpegang pada janji Tuhan, pada apa yang Tuhan bilang nanti tersedia. Nah, kita harus percaya, harus terus percaya. Karena kalau kita bergerak ke tempat yang Tuhan mau, Tuhan sediakan berkat itu. Asal kita mau percaya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jadi mendengarkan ya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi hari ini kita terima rema apa gitu ya. Nah, hari ini Tuhan kasih tahu pada kita, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat kita ketika kita mau dengar suara Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang jadi perintahnya, dan Tuhan akan mengangkat kita ya. Terus kita lihat di ayat 2-nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Paling gampang itu adalah yang jadi bukti adalah Gedung Gracia dan Taman Tuhan. Dengar suara Tuhan, pemimpin kita mau melakukan dengan setia. Masa bodoh orang ngomong apa? Ya. Terus pokoknya mau setia dan menuju ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan berkat. Amat sangat luar biasa. Benar, itu satu kesaksian yang benar-benar mencelikan setiap mata kita. Sebelum melihat manifestasi berkat-berkat itu ada termanifestasi, di situ dikatakan Allah akan mengangkat kita. Ayat 1 lagi coba. Luang 8. Nah, Allah itu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan mulai angkat kita, mulai jadi apa ya? Orang-orang ngelihat tuh jadinya apa ya? Orang-orang jadi pada ngelihat gitu ya. Orang lihat, ya itu karena Tuhan angkat. Itu semua karena Tuhan angkat. Setelah Tuhan angkat, Tuhan mulai memberkati, membuka pintu-pintu berkat, dan berkat itu tercurah. Jadi karena apa? Karena on position. Karena ada orang yang mau di tempat yang Tuhan tempatkan, itu akan ada berkat. Ingat, ya, kita akan terus kita nih bisa tahu ya, kita akan tahu bahwa kita akan ada di tempat yang benar kalau kita mengenali sumber segala berkat. Dan karena kita melihat kuasa Allah yang lebih besar bekerja di situ. Ini paling gampang gini. Jadi gini saudara, perjalanan hidup itu ya, kita berjalan di dalam perjalanan rohani, kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kita mengalir, Tuhan mau bawa kita kemana, ayo kita ikutin. Terus Tuhan arahkan lagi, mata kita makin hari makin dibukakan Tuhan. Begitu kita tahu, lah si Tuhan tuh memberkati kita. Teruskan jalan kita, terus sampai ke destiny yang Tuhan tetapkan. Jangan mundur saudara,
di dalam perjalanan dan mundur. Diberkati saudara. Kemarin saya bilang sama suami saya ngomongin, saya bersyukur kalau perjalanan seperti ini, ya semua buat kemuliaan bagi nama Tuhannya. Saya merasa diberkati, Tuhan tempatkan saya dari tidak ngerti, mulai ngerti, masuk ke satu tempat, masuk lagi ke satu tempat, sampai saya dengar suara Tuhan gitu, dan diteguhkan sama hamba Tuhan, dan saya ada di tempat itu. Dan ternyata setelah saya ada di tempat itu, mata saya terbuka, saya diberi pengertian, dan sekarang saya mulai diberi pengertian lagi tentang on position. Terus saya diberi pengertian lagi tentang penyediaan Tuhan. Terus Tuhan bukakan. Dan saya sangat bersyukur, benar saudara, bersyukur. Benar-benar minta hikmat pewahyuan yang dari Tuhan yang bisa membuat mata kita nih bisa melihat yang tidak kelihatan. Soalnya kalau kita melihat fakta, zaman-zaman akhir ini kan, zaman-zaman mendekati akhir zaman, kita akan dibingungkan oleh segala perkara, oleh fakta-fakta. Jangan jauh-jauh, fakta dalam keluarga aja sudah istilahnya, puji Tuhan, haleluya. Belum fakta-fakta yang lainnya, benar gak? Saya lagi kapan gitu ya, jam 3:30, saya lihat kok ada lampu, wut. Jadi saya keluar, ada rombongan saudara, enggak membunyikan motor sih, enggak membunyikan, ada puluhan motor. Cuma saya lihat dari dalam rumah, pengen naik ke atas, orang yang di lotengnya masih tidur, jadi pengen lihat sih sebenarnya ada apa gitu ya. Itu kelompok banyak sekali, puluhan. Dalam hati saya, ini pasti bukan orang terbon. Dalam hati saya, bagaimana Tuhan harus dihapus jejak nih orang-orang begini. Dia lagi apa gitu ya, kita kan nggak tahu. Ya mungkin, kata suami saya, mungkin itu geng motor, paling dari luar kota. Banyak saudara, bener, jam 4. Wak. Terus kadang-kadang berhenti. Saya ngintip dari garasi, mereka berhenti, tutup pintunya. Padahal sih kepengen tahu saya tuh. Nah, kita aja kayak gitu aja udah mulai, aduh, apa yang harus kita lakukan? Itu fakta ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, kita nih nanti bisa mengenali sumber segala berkat karena kita melihat kuasa Tuhan yang besar itu bekerja di situ ya. Kebesaran Allah yang memberkati ketika kita tidak perlu susah-susah ngejar-ngejar gitu, nggak usah ya. Semua Tuhan sediakan. Saya bersyukur sekali ada fakta-fakta yang bisa kita saksikan sehingga kita melihat semuanya berkat yang dari Tuhan ya. Luar biasa gitu ya. Biar Tuhan, kita harus senantiasa ingat bahwa ada tugas. Jadi bukan sekedar berkat begitu saja, tapi ada tugas yang harus dilakukan. Begitu juga dengan gedung ini, dengan taman Tuhan itu ya. Nah, tentunya kita dalam hal melihat seperti itu, kita ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, dan ada ketenangan karena kita tahu Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja di dalamnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, kuncinya itu on position, duduk di tempat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat yang lalu ya, enggak bisa sih, saya tidak bisa melakukan. Kenapa enggak bisa melakukan? Saya belum dikasih otoritas katanya. Saya enggak ngerti apa yang dimaksud. Dia sama saya kan sama-sama. Belum. Saya nggak bisa, saya nggak dikasih otoritas. Tapi kamu ngerti, kamu bilang dong sama pimpinan kamu. Kata saya bilang gitu. Enggak sih kata dianya tuh. Ya udah, sekarang saya ngerti. Kita harus ada di posisi yang Tuhan berikan. Jangan kita pengen ini, lalu kita sini. Saya nanti mau jadi seperti A, B, C, D. Enggak. Pokoknya yang Tuhan inginkan kita mau ada di mana. Itu yang kita pegang ya. Berkat itu selalu berhubungan dengan tempat yang telah Tuhan tetapkan. Ini Tuhan yang menetapkan. Tuhan tetapkan, Tuhan sediakan tempatnya, dan kita harus ada di situ untuk kita menyelesaikan tugas
dan maksud daripada Tuhan itu. Kita lihat Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita harus jadi orang benar. Terus Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku, kata Tuhan ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena percaya, akan hidup. Jadi kita nih bisa hidup oleh iman. Hidup itu adalah satu pertumbuhan. Saya ingat perumpamaan tentang kembang plastik dan kembang hidup. Waktu zaman saya masih baru itu ya, kembang plastik seberapa indahnya dilihat dari jauh, tapi setelah datang cuma plastik. Nah, kalau kembang hidup bagus sekali, dilihat benar-benar cantik dan hidup, bisa terus bertumbuh. Kita jangan jadi orang-orangan plastik. Kelihatannya bagus tapi nggak ada pertumbuhan. Kita harus senantiasa mengejar pertumbuhan. Itu namanya hidup ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Akhir zaman Tuhan bertanya, adakah aku melihat iman di bumi? Jadi saudara harus ingat, saudara harus terus ada dalam iman kepada Tuhan. Selalu punya hubungan dengan Tuhan ya. Orang benar akan hidup oleh iman ya. Jadi setia, taat di tempat yang Tuhan mau, yang Tuhan sediakan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita lihat Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Adanya di dalam surga. Berkat rohani yang Tuhan sediakan ada di dalam surga. Enggak kelihatan kan saudara? Tapi saudara harus punya iman. Seperti ada perumpamaan gini, waktu itu Edilio yang ngomong. Ini Tuhan punya berkat, mau diturunkan. Kitanya ada di bumi. Kita pengen ambil, caranya gimana Tuhan turunin? Frekuensinya nih. Nah, kitanya harus naik, kitanya harus bertumbuh dalam iman. Ketika kita bertumbuh dalam iman, kita akan ketemu. Nah, tapi kita harus punya tempat, wadah untuk terima berkat rohani itu. Terima berkat yang Tuhan turunkan dari surga itu, kita harus punya wadahnya itu iman. Jadi kalau kita enggak punya iman, kita tidak akan terima janji Tuhan. Itu kita harus ingat-ingat ya. Jadi berkat-berkat milik kita itu ada di surga, ada di tempat-tempat surgawi, di tempat-tempat yang tinggi. Ya, jadi berkat itu tidak ada di bawah, makanya tadi dikatakan oleh firman, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara-perkara, bukan yang nggak boleh mikirkan perkara yang kita hadapi, bukan. Tetapi hati kita nih harus senantiasa ingat di surga ada yang lebih. Jadi kita tidak pernah akan putus asa. Ya, berkat-berkat itu tidak berada di bawah. Untuk mendapatkan akses menuju berkat, yaitu kita duduk di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, kita lihat kalau kita duduk di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, berarti kita punya otoritas. Ya. Kita lihat di Lukas 22 ayat 28. Mulai 28 dulu aja. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi kita harus tinggal bersama-sama senantiasa dengan Tuhan. Dalam segala pencobaan yang aku alami. Yesus dicobai, kita akan cobai. Tapi Tuhan bilang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Ya. Terus 29. Dan aku Tuhan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Jadi kita punya hak kerajaan. Sama seperti Bapakku yang menentukannya bagiku. Terus 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Ya, jadi
kita nih istilahnya makan minum sama Yesus. Ya kalau saya lancang mengatakan, ya gimana ya, sederajat atau apa ya, pokoknya punya haknya sama, orang duduknya barengan sih. Ya, di dalam kerajaan, dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kalau kita ada bersama Tuhan Yesus, semeja dengan Tuhan, kita ada dalam kerajaan Tuhan, duduknya barengan. Yesus duduk di tahtanya, kita juga di tahta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ada otoritas, kita punya otoritas untuk menghakimi. Nah, kita juga punya otoritas untuk melihat segala sesuatu dengan otoritas yang Tuhan berikan pada kita ya. Jadi tempat itu, tempat yang Tuhan beri di atas tahta ini ya, tempat ini adalah tempat yang kekal, tidak terlihat oleh mata jasmani. Jadi dalam roh itu kita tahu, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, kita udah jadi anaknya, kita bisa makan semeja dengan Tuhan, kita bisa mempunyai otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita jangan ngelihat segala sesuatu, faktanya itu memang kalau fakta itu menakutkan. Istilahnya, saya selalu istilahnya gini, nempel tembok nih, tembok saja saya nggak mau ngomong nempel jurang, jurang di belakangnya nyemplung ya, nempel tembok. Tapi ketika kita udah nempel tembok, pasti Tuhan turun. Tolong kita, asal kita tahu. Satu nama yang harus kita serukan, nama Yesus yang menyelamatkan. Dia ada di atas segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, iman adalah melihat yang tidak terlihat. Itu buat orang yang umum, orang dunia yang tak percaya kepada Tuhan. Kita dikatakan kita orang goblok ya, kita orang bodoh. Orang semua suruh melihat yang tidak terlihat, bagaimana caranya? Itu yang dinamakan iman. Saya kemarin mendengarkan kesaksian dari Pak Yohanes Sunardi ya. Saya diberkati sekali dengan apa yang dia alami ya. Saya merasakan bahwa ini loh yang namanya melihat yang tidak terlihat. Salah satunya adalah Pak Yohanes sekarang sudah sehat kembali ya, dan Tuhan izinkan dia itu dapat dikatakan lumpuh sekalipun dia itu mempunyai kehidupan makan yang sehat, sampai dapat dikatakan dia itu bisu, gak bisa bicara. Nah, dalam masa-masa dia dalam keadaan yang seperti itu, dia frustrasi, dia dapat dikatakan ya agak marahlah sama Tuhan seperti Ayub ya. Tapi detik-detik terakhir Tuhan mau sembuhkan dia, itu imannya bisa timbul ya, karena dia mendapatkan firman Tuhan bahwa dia harus beresan sama Tuhan seperti Ayub, dia harus beresan sama Tuhan. Karena dia merasakan gini, aku tuh kurang apa sih Tuhan sama engkau itu ya, melayani sudah, setia sudah ya, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, menjadi berkat buat orang banyak. Tapi kenyataannya aku ngalami kayak begini gitu loh, yang saya tidak tahu dosaku apa. Sampai suatu saat Tuhan itu banyak bicara dengan dia, sampai akhirnya dia tahu persis bahwa Tuhan pasti sembuhkan dia. Sekalipun semua dokter, semua perawat, semua orang mengatakan udah jangan mimpilah, kamu tidak akan bisa sembuh. Tapi dia percaya. Apa yang dilakukan? Setiap kali dia ngomong sama perawatnya dan juga sama dokter, dok saya sembuh, saya pasti bisa jalan lagi, saya pasti bisa jalan lagi, saya pasti bisa jalan lagi. Dia selalu mengucapkan deklarasi ya, iman itu perkataan iman. Semua orang ngomong, perawatnya ngomong, Pak kalau bapak bisa sembuh saya mau ngesot katanya. Jadi jalan dengan ngesot ya bahasa Jawanya, dari sini sampai ke parkiran katanya gitu.
dihina ya, tapi dia percaya. Inilah melihat yang tidak terlihat. Ujungnya hari Kamis dia bilang masih belum bisa jalan. Hari Jumat mujizat terjadi, dia bisa jalan menuju ke rumah sakit. Semua orang tercengang. Kok bisa? Iman melihat yang tidak terlihat. Suatu saat saya percaya tahun depan kita akan undang Pak Yohanes Sunardi untuk bisa menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa dan struggle hari demi hari yang dia hadapi. Dia kesaksian sampai dia pakai menangis, sampai dia merasakan penderitaannya hampir seperti Ayub, saudara. Semua hartanya habis ya, hanya untuk berobat. Bukan tidak berobat, ya berobat. Dan seolah-olah Tuhan izinkan hal itu terjadi. Proses yang membuat suatu perubahan. Saya percaya kita akan belajar hari-hari ini untuk melihat yang tidak terlihat. Mari kita berdoa. Bapa, tambahi iman kami, supaya kami benar-benar Tuhan makin hari makin tahu cara kerja-Mu yang luar biasa. Saat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, maka kami tahu Tuhan, rencana-Mu, waktu-Mu adalah waktu yang paling baik. Rencana-Mu adalah rencana yang paling baik. Kami tahu akan hal ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami tidak sabar di dalam menanti waktu-Mu. Karena kami sedang menghadapi perkara-perkara yang sangat struggle Tuhan, yang membuat kami merasakan bahwa hidup kami ini gak berarti. Engkau tidak mau menolong. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, Engkau bangkitkan iman kami untuk percaya sekalipun kami belum melihat. Buat kami melihat sesuatu hal yang belum kenyataan yang kami lihat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan hari ini. Buat kami terus percaya bahwa yang terbaik adalah Engkau. Yang terbaik adalah rencana-Mu. Yang terbaik adalah apa yang Kau akan berikan buat kami. Itu yang terbaik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami berdoa buat besok Tuhan. Esok hari kami akan melakukan kebaktian pemulihan Pondok Daud. Bukan hanya Pondok Daud yang secara real akan menjadi suatu kenyataan ada pemulihan, tapi buat pemulihan Pondok Daud yang ada dalam hidup kami Tuhan. Pribadi demi pribadi kami. Pulihkan penyembahan kami. Pulihkan iman kepercayaan kami kepadamu. Pulihkan Tuhan untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Pulihkan Tuhan untuk kami tetap bertahan sampai garis akhir Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Biarlah roh kemampuan untuk kami boleh berjalan terus bersama-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan ibadah jam 6 sore besok Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mengusir semua roh ngantuk yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di lantai 3, yang ada di sekitar kami. Pada saat kami melakukan ibadah, Kau lepaskan kami dari ngantuk. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu. Kami minta Kau bakar jiwa kami.
Engkau bakar tubuh kami, Engkau bakar roh kami Tuhan, supaya kami benar-benar on fire di tempat ini sampai akhir besoknya Tuhan, sampai kebaktian akhir. Kami minta kekuatan yang daripadamu. Kami berdoa untuk jemaat yang datang dari luar kota, biarlah semua on fire dengan Engkau, menanti-nantikan apa yang sedang Engkau kerjakan di tempat ini. Kami percaya ada surga menyentuh bumi, ada perkara yang ajaib Tuhan. Engkau akan buat sesuatu hal yang tidak kelihatan, yang belum kelihatan menjadi nyata. Kami sangat merindukan Tuhan, jamahan-Mu terjadi, perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau membuat sesuatu yang baru dalam jiwa kami. Engkau membuat kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan, dan benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami berdoa biarlah besok terjadi mujizat yang luar biasa. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau berikan kepada mereka terobosan-terobosan yang berasal daripadamu, yang belum terbuka Engkau bukakan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa ada perkara surga menyentuh bumi besok Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh pelayan mimbar, semua peralatan yang dipakai Engkau yang turun tangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Mohon keamanan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera-Mu turun, dan roh pertobatan turun buat orang-orang yang selalu membuat kerusuhan, yang selalu membuat reseh Tuhan, yang selalu membuat keresahan Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, Engkau yang akan menyetop semuanya Bapa. Engkau yang menurunkan damai sejahtera. Biarlah semua roh ketidakpuasan Kau hancurkan Tuhan. Dan biarlah negara kami menjadi negara yang damai, negara kesatuan Tuhan. Saling mengampuni, saling menolong, saling membantu, sampai negara kami menjadi negara yang menjadi percontohan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang baru, menteri-menteri yang baru, semua kabinet yang dibentuk. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Engkaulah yang akan melakukan perkara yang terbaik buat bangsa ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami benar-benar menyerahkan pilkada ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, sehingga Engkau yang menentukan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, apapun juga yang dialirkan air pada satu sungai, Engkau sanggup mengalirkan ke tempat lain. Inilah yang kami percaya, Engkau akan memilihkan yang terbaik buat pilkada ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami minta anugerah-Mu, musibah yang bakal Kau izinkan terjadi, jikalau boleh tidak terjadi tahun ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Semua masalah dalam hidup kami hari ini kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan bertindak atas segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yuk kita pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Kami butuh perlindungan yang daripada-Mu. Kami butuh pimpinan yang daripada-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah kedaulatan Tuhan turun atas seluruh kehidupan kami, turun atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir mulut kami, turun atas hati kami. Kedaulatan-Mu Tuhan ada dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik, semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati akan tangan kami Tuhan, Kau berkati akan kaki kami. Setiap hari kami lakukan ini karena kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengatur perjalanan kami, Engkau yang mengatur semua pekerjaan kami, Engkau yang ikut ambil bagian dan memberikan berkat-Mu hari ini. Kami terima berkat-Mu Tuhan hari ini dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.